Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu basyira wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ilahi anta baqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada sang baginda alam, yaitu Sayyidina wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menggiringkan kita dari jalan kebodohan menuju jalan kepandaian, dan yang mana telah menunjukkan kita dari jalan kesesatan menuju jalan keimanan. Semoga salawat dan salam pula tercurah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita semua yang insya Allah selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terkadang kita selalu berlebihan di dalam hal apapun, baik perkara cinta maupun perkara harta, benda dan sebagainya. Oleh karena itu, ada suatu hadis yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Rawahu Tirmidzi. Cintailah kekasihmu secara sedang-sedang saja. Siapa tahu di suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang kau benci secara biasa-biasa saja. Siapa tahu di suatu hari dia akan menjadi kecintaanmu. Maksud dari hadis ini adalah, jadi ketika kita terlalu dalam mencintai seseorang atau makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka bisa jadi di suatu hari nanti makhluk yang kita cintai tersebut akan menyakiti diri kita sendiri. Dan ketika kita membenci orang lain secara berlebihan, maka kita akan terjerumus ke dalam lembah penyesalan. Karena bisa jadi orang tersebut penting bagi kita. Orang tersebut mampu untuk membantu kita ketika kita sedang kesusahan. Oleh karena itu, ketika kita mencintai dan membenci seseorang, haruslah kita memikirkan terlebih dahulu apakah kita sudah benar mencintai makhluk tersebut, apakah kita sudah benar membenci makhluk tersebut. Kita harus berpikir terlebih dahulu, mengubah pola pikir yang mana apabila orang baik kepada kita itu berarti mencintai, apabila orang buruk kepada kita itu membenci, itu salah. Pola pikir seperti itu salah. Karena belum tentu yang baik kepada kita itu mencintai kita, dan belum tentu orang yang buruk kepada kita itu membenci kepada kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa awalnya benci, akhirnya mencintai. Dari awal memang saling menjelekkan, saling mencaci maki, bahkan mengolok-olok. Tapi akhirnya karena ada rasa cinta di dalam hatinya, dan karena selalu terucap kata-kata yang berada pada dirinya, maka dia mencintai satu sama lain. Seperti di film FTV yang ada di SCTV. Misal, awalnya memang saling membenci, berkelahi dan sebagainya. Tapi endingnya saling mencintai. Itu menjadi gambaran kepada kita bahwa jangan terlalu berlebihan di dalam mencintai dan membenci. Semisal juga kita mencintai seseorang, sangat cinta sekali. Seperti contoh, kita mempunyai pacar. Pacar tersebut sangat kita sayangi, sangat kita cintai, diagung-agung, dipuji-puji, setiap hari terbayang di dalam mimpi. Namun, di suatu sisi lain, wanita atau orang yang sedang kita pacari tersebut sedang bersenang-senang bersama orang lain. Itu merupakan suatu kekecewaan. Dan kita akan jatuh oleh ekspektasi kita sendiri. Karena realitanya tidak seperti itu. Maka dari itu, cobalah untuk mengubah pola pikir kita bahwa tidak semua orang yang menyukai itu mencintai, dan tidak semua orang yang tidak menyukai itu membenci. Bisa saja orang yang membenci, orang yang tidak menyukai tersebut ada masalah lain. Misalkan untuk kebaikan kita, maka dia tidak menyukai kita. Nah, bisa jadi dia hanya pura-pura menyukai kita, hanya pura-pura mendekati kita, hanya untuk mendapatkan kebaikan agar ia diberi sebuah kemanfaatan. Misal, ada orang si A mendekati kita.
Bukan berarti si A mencintai kita. Bisa jadi karena uang, bisa jadi karena wanita, bisa jadi karena harta benda dan sebagainya. Jadi manusia mempunyai ego dan ambisi. Tidak ada manusia yang konsisten di dalam melakukan rutinitasnya. Tidak ada manusia yang konsisten di dalam melakukan aktivitasnya. Percaya kepada saya. Karena apa? Karena tidak semua orang atau bahkan semua orang tidak bisa melakukan kekonsistenan. Sebabnya ya karena hari Senin dengan hari Selasa itu berbeda. Hari Senin kita makan nasi, hari Selasa kita makan kue. Jadi tidak konsisten. Meskipun sekonsisten apapun, mau mencoba konsisten sekonsisten apapun, tidak akan bisa. Karena takdir dari hari ke hari itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama. Makhluk pun tidak ada yang sama. Semua diciptakan secara berbeda-beda. Meskipun disamakan secara muka, itu pun beda. Karena apa? Karena untuk memudahkan orang lain mengenali diri kita sebagai pribadi. Nah, jadi maksud dari habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yauma wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yauma itu adalah jadi ketika kita menyukai atau membenci seseorang, kita harus sesuai dengan kadarnya masing-masing. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bersabarlah kalian, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. An-Nisa ayat 19. Maksudnya, jadi mungkin yang kita benci tersebut dapat menimbulkan kebaikan bagi diri kita. Kita membenci suatu kebaikan, misal kita membenci orang yang menyuruh kita sholat. Kita membenci. Padahal orang yang menyuruh kita sholat itu untuk menyuruh kebaikan kepada kita. Agar selamat di dalam akhirat. Karena pahala yang dihisab di awal akhirat itu adalah sholat. Bisa jadi ya, maksud itu ya. Jadi mungkin juga hal yang kita sukai itu dapat menimbulkan kemadharatan kepada kita. Misal, kita mencintai wanita yang berlatar belakang PSK, pekerja seks komersial. Nah, bisa jadi orang yang kita cintai itu ya berzina dengan orang lain. Itu sebuah keburukan. Jadi ketika kita diberikan cobaan ataupun kita diberikan sebuah kelebihan oleh Tuhan, cobalah untuk berhusnuzon. Kalau diberikan kelebihan, syukuri. Kalau diberikan kekurangan, tafakuri. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu kesemsem, jarene wong Jawa mah. Jangan terlalu kesemsem. Karena apa? Karena dampak dari berlebihan tersebut, kita akan dikecewakan oleh ekspektasi kita sendiri. Misal, kita berekspektasi bahwa wanita yang kita cintai akan memberikan cintanya kepada kita. Padahal realitanya, wanita yang kita cintai tersebut memberikan cintanya kepada orang lain. Ada pula dampak dari terlalu berlebihan. Dari membenci, misalkan kita membenci orang lain. Orang lain itu tahu bahwa kita membenci orang itu. Maka dampaknya apa? Konflik. Akan menimbulkan perkelahian, permusuhan. Bahkan sampai pertumpahan. Itu dampak negatif. Terlalu berlebihan di dalam mencintai dan terlalu berlebihan di dalam membenci itu sangat mempunyai dampak negatif. Karena
Ketika kita terlalu mencintai, lalu kita dikecewakan oleh ekspektasi kita sendiri, maka kita akan susah untuk melupakan. Kita akan tidak percaya kepada siapapun. Serius, tidak akan percaya. Kita akan trauma, fobia terhadap makhluk. Jadi kita tidak ingin menikah. Bawaannya ada di dalam berita, misal ada wanita tidak ingin menikah meskipun diberi mahar bermiliar-miliar. Karena apa? Karena trauma akan disakiti kembali oleh lelaki. Dan kita sebagai orang, sebagai pelakunya, cobalah untuk meminimalisir dari ketraumaan tersebut. Kita jaga. Kita jaga. Karena wanita mempunyai kehormatan. Kehormatan tersebut harus kita jaga, jangan kita rusak. Nah, apabila kita benar-benar mencintai dan mencintai di jalan Allah, fi sabilillah. Tapi tidak mungkin kalau misalkan pacaran-pacaran itu. Karena apa? Karena mencintai di jalan Allah itu berbeda. Kalau pacaran-pacaran kan zina, berpegangan tangan dan sebagainya. Kalau ini kan beda. Ta'arufan terlebih dahulu, langsung datangi ke rumahnya, berbicara, "Ma, saya mau melamar," itu karena Allah. Tuh. Nah, jadi inti dari segala inti dalam pembicaraan kali ini bahwa disimpulkan bahwa ketika kita terlalu mencintai orang lain, lalu kita dikecewakan, maka kita akan susah untuk melupakan. Dan ketika kita membenci dan terlalu membenci orang lain, maka di dalam hati kita akan terus dihantui oleh orang tersebut. Maksud dari dihantui adalah ketika ke sana ayah si ante, ketika ke sana ayah si bente, ketika ke sini. Jadi terlalu banyak musuh itu susah. Cobalah untuk tidak terlalu berlebihan di dalam segala hal apapun. Kita netral saja. Secukupnya. Ya, secukupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kelebihannya, selebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.